Teman-teman semua pasti sudah sama-sama menyaksikan opening One Piece ke-27 di episode 1123 dan telah memperhatikan dengan baik di setiap sudut-sudut ceritanya. Ada 3 intisari yang jelas dan tegas disampaikan oleh opening itu. Masa lalu Bartholomew Kuma, sejarah terbentuknya tentara revolusioner dan peristiwa besar yang telah mengubah sejarah umat manusia 30 tahun lalu di God Valley semenjak Kuma berusia 8 tahun. Tetapi mengapa Kuma dan leluhurnya di masa lalu dianggap telah melakukan sebuah dosa besar? Selamat datang kembali teman-teman Bang Ilham dan terima kasih telah mengklik video baru seputar pembahasan manga One Piece. Kita akan berbicara lebih banyak dan lebih dalam tentang seputar dosa besar yang dilakukan oleh leluhur dari ras Buccaneer. Jadi kita langsung aja ke pembahasan. Pertanyaan menakutkan ini berasal dari chapter 1096, percakapan antara Sanjay Garcia Sartun dengan Bartholomew Kuma muda. Kesimpulan dari pembicaraan itu menjelaskan Kuma tidak dapat menolak takdirnya, hidup sebagai budak atau menerima kematiannya di hari itu. Takdir yang sudah diputuskan berdasarkan aturan terencana dan hukum yang disepakati oleh otoritas tertinggi pemerintah dunia yang sudah lama diberlakukan kepada leluhurnya di masa itu dan diteruskan hingga ke keturunannya sampai saat ini. Namun di dalam pembicaraan yang masih berjalan, Kuma mencoba melawan takdirnya itu. Dia berbisik di dalam doa dan keinginannya sebelum benar-benar dijatuhi hukuman mati. Dia berjanji akan melakukan banyak tindakan-tindakan kebajikan selayaknya Dewa Matahari kuno Nika. Kata-kata yang sangat luar biasa itu membuat wajah Saint Sartun menjadi murka dan memberinya sebuah alasan kuat mengapa Kuma harus segera dilenyapkan. Dosa besar yang berasal dari harapannya akan kemunculan Dewa Matahari kuno Nika hadir di dalam dirinya. Sementara di hari itu tidak ada keadilan apapun yang bergerak untuk membelanya. Dia hanya mengingat kisah legenda Dewa Matahari kuno seperti yang diceritakan turun-temurun oleh masyarakat raksasa negara Elbap. Kenyataan kisah legenda tua itu berasal dari chapter 1138 teks kuno Heli di bab pertama yang berjudul Dunia Pertama. Para budak memohon dan sang Dewa Matahari pun muncul. Nika di peradaban pertama terlahir dari doa dan keinginan para budak. Semua hal tercipta karena ada yang menginginkannya. Chapter 1069 menjawab asal-usul perwujudan Nika yang merupakan nama dari buah iblis Mythical Zoan. Hito-hitonomi mode Nika. Nika adalah buah iblis, jelmaan dari potensi evolusi manusia yang berasal dari doa dan keinginan para budak-budak itu untuk segera terwujud menjadi kekuatan yang mampu mengubah masa depan mereka. Karena keyakinan yang hadir di dalam kondisi tertekan memaksa mereka untuk percaya semua hal akan terjadi selama masih ada seseorang yang mengharapkannya. Tetapi apa hubungan Nika dengan leluhur Bartholomew Kuma? Chapter 1144 menjawab situasi yang terjadi pada masa itu. Peradaban pertama yang sangat maju itu pernah ada, dibuktikan dengan keberadaan sebuah bangunan tua mirip seperti laboratorium penelitian yang diperkirakan berusia 3000 tahun atau lebih tua dari masa itu. Telah terjadi sebelum melewati abad kekosongan. Peradaban pertama dimulai dari kemajuan budaya dan pengetahuan bangsa raksasa kuno. Tetapi kemajuan dan kecerdasan di era itu terlalu menakutkan dan dibenci oleh kerajaan-kerajaan manusia. Para raja-raja manusia memilih untuk tidak terlibat lebih banyak di berbagai kepentingan dengan para bangsa raksasa kuno. Jauh sebelum masa kedatangan Mother Caramel ke negara Elbap,
para bangsa penakluk ini sudah melakukan banyak penaklukan wilayah hingga memasuki kawasan kerajaan manusia. Tidak ada satupun kerajaan manusia yang sanggup melawan keganasan dan kebengisan bertarung para prajurit raksasa bertanduk ini. Manusia jatuh dalam perbudakan, dipaksa untuk menggerakkan ekonomi peradaban mereka. Entitas kuno pun muncul memperkenalkan dirinya dengan menjawab doa-doa dan keinginan para budak, menghadiahkan buah iblis kepada salah satu dari mereka dengan keberanian yang paling kuat, menentang dan melawan perbudakan pada masa itu. Mungkin dia adalah leluhur dari ras Bukainer. Konsep dan mekanisme kekuatan buah iblis mulai diperkenalkan dan kemudian dipelajari oleh bangsa manusia setelah peristiwa itu. Sementara haki baru bisa dimengerti oleh bangsa manusia di peradaban kedua atau peradaban selanjutnya. Pengembangan dan peningkatan kekuatan haki sudah ditafsirkan dengan baik oleh para manusia di era itu. Joy Boy mungkin adalah pengguna Haoshoku no Haki terkuat di era peradaban kedua. Tetapi ada teori menarik lainnya yang mungkin bisa kita diskusikan lebih dalam lagi tentang seputar dosa besar yang dilakukan oleh leluhur dari ras Bukainer. Pada peradaban pertama, para umat manusia mungkin tidak memahami. Mereka menganggap secara keseluruhan bangsa raksasa kuno adalah makhluk ganas dan bengis yang telah merusak dan menghancurkan peradaban umat manusia. Namun kenyataannya, bangsa raksasa kuno terdiri dari beberapa suku, dan di dalam suku-suku tersebut ada beberapa raksasa yang menganut pemikiran bebas. Mereka hidup dengan menentang tradisi turun-temurun yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya, seperti membenarkan pernikahan campuran antar bangsa dan mengakui keberadaan keturunannya yang dikenal sebagai bangsa berdarah campuran, dengan tidak selalu mempertahankan budaya pernikahan sesuku atau melindungi keturunan berdarah murni. Tujuan mereka sangat mulia untuk menyatukan perbedaan dan menghapus salah satu penyebab terjadinya peperangan antar ras manusia. Namun gagasan tersebut tidak mendapatkan simpati yang hangat dari para raksasa karena keturunan bangsa berdarah campuran melahirkan perbedaan yang terlalu menonjol, dimulai dari penampilan fisik, kekuatan, hingga ukuran tubuhnya. Sementara para manusia menganggap ide tersebut adalah sebuah kesalahan besar karena ingatan manusia yang belum mampu memaafkan kekejaman dan keganasan yang telah dilakukan oleh bangsa raksasa. Itulah alasan mengapa kehadiran bangsa berdarah campuran tidak selalu mendapatkan persetujuan dari bangsa raksasa ataupun manusia, seperti ras Dosundada, manusia tubuh panjang, ras Wotan, dan ras Bukainer. Mereka menjadi kesulitan bertahan hidup di setiap zamannya, namun tidak bagi para pemikir kebebasan. Ras Bukainer mungkin adalah bangsa berdarah campuran pertama, di mana leluhur mereka yang pertama kali melakukan dosa besar itu, membenarkan dan menjamin pernikahan campuran antar bangsa. Namun dengan perlahan terjadi perubahan era dan gelombang waktu setelah kehadiran Mother Caramel. Lambat laun para bangsa raksasa dan manusia mulai menerima keberadaan mereka. Raja Herod pun hadir, menyetujui kehadiran bangsa berdarah campuran. Dia adalah raja yang sedang berjalan memulai mimpinya dengan gerakan revolusi besar-besaran di bidang perekonomian. Sang raja mengawali langkah besar itu dengan melakukan pernikahan campuran dengan suku raksasa di luar suku Elbap. Mungkin dia adalah raja pertama yang melakukan pernikahan campuran itu demi menyatukan seluruh suku-suku raksasa di bawah naungan negara Elbap. Baik teman-teman semua, kita sudah
sudah berada di akhir video. Terima kasih kalian semua sudah menikmati video pembahasan baru ini. Saya Bang Ilham Channel, saya pamit dan sampai bertemu kembali.